Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali lagi ke dalam program Mutiara Iman Kristen. Dan perkenalkan, saya Rafael dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di kesempatan yang indah ini, kami bersyukur bahwa Tuhan masih tetap terus untuk menyertai kita semua dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan mungkin belakangan banyak dari kita itu merasa bahwa ada keraguan maupun pertanyaan-pertanyaan dalam hidup di mana hal itu bikin kita menjadi ragu apakah masa depan yang akan kita tempuh nantinya itu apakah akan sesuai dengan ekspektasi kita atau malah sebaliknya. Jadi mungkin di sini kita akan belajar bagaimana kita dalam menghadapi ketidakpastian dan juga keraguan-keraguan hidup dan juga tantangan-tantangan mungkin cobaan yang ada dalam diri kita. Mari kita belajar dalam firman Tuhan ini. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidup karena percaya. Hidup karena percaya ini akan saya ambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Bunyinya demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dari ayat yang baru dibacakan, sudah sangat jelas bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, itu diminta untuk kita tidak hanya percaya dengan mulut saja, tapi kita benar-benar percaya dengan segenap hati kita. Bukan dari mata jasmani kita, tapi dari mata rohani kita. Sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan mungkin kita akan bahas sedikit tentang 2 Korintus ini. Jadi 2 Korintus ini adalah surat yang mungkin lumayan emosional dan juga personal bagi Paulus. Kenapa? Karena di dalam 2 Korintus ini Paulus benar-benar menceritakan dan membagikan kisah-kisah pelayanannya dia selama ada di Korintus pada waktu itu. Dan di dalam 2 Korintus ini Paulus menjelaskan bagaimana kesulitan-kesulitan yang ia alami selama pelayanannya. Dan juga ada banyak sekali ayat-ayat yang kita bisa tangkap bahwa di situ Paulus membela pelayanan yang sedang dia kerjakan. Dan selama pelayanannya ini, kita tahu bahwa Paulus ini mengalami banyak sekali cobaan, tantangan dari dalam maupun dari luar gereja. Dan ini bukan satu hal yang mudah bagi Paulus. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa kalau pada waktu itu Paulus melihat pelayanannya, masa depan pelayanannya hanya menggunakan mata jasmaninya dia, mungkin saja kita bisa menebak bahwa bisa jadi Paulus pada saat itu tidak akan bisa bertahan dalam pelayanannya. Tetapi yang menarik adalah karena Paulus ini berjalan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan, maka ia bisa menyelesaikan pelayanannya sampai tuntas dan tidak ada kesempatan untuk menyerah bagi dia dalam pelayanannya selama di Korintus. Nah, begitupun kita sebagai orang percaya. Kalau Paulus saja bisa untuk mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya dalam setiap tingkah laku dan gerak yang dilakukan, maka kita sebagai orang percaya yang hidup dalam dunia ini, mungkin kita seringkali dipenuhi dengan masalah, tantangan, kebingungan, atau mungkin yang tadi saya sudah sebutkan, ada ketidakpastian hidup yang menyerang dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya, kita diajarkan dan kita dituntut untuk hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak hidup dengan mata jasmani kita, tidak hidup dengan kekuatan yang kita punya, melainkan kita hidup karena percaya kepada Tuhan. Mari kita kupas tentang iman. Tadi kan kita udah bicara banyak bagaimana iman Paulus, iman percayanya kepada Tuhan. Tapi di sini mungkin kita harus pelajari bagaimana iman itu. Dan secara etimologis, kata iman dalam bahasa Yunani itu adalah pistis, yang berarti keyakinan, percaya, ataupun kepercayaan penuh. Nah,
dalam konteks ayat yang sudah kita baca, yaitu di 2 Korintus 5 ayat 7, yang dikatakan hidup oleh iman, itu mengacu pada cara hidup yang didasarkan pada keyakinan akan kebenaran dan juga janji-janji Tuhan. Meskipun segala sesuatu yang ada di hidup kita mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan bahkan kita khawatir dengan apa yang terjadi. Tapi di sini kita percaya dengan Tuhan dan juga janji-janjinya. Maka ada satu teolog bernama John Stott, ia berkata bahwa hidup oleh iman berarti mengandalkan Tuhan yang tidak tampak, bahkan ketika realitas duniawi ini tampak bertentangan dengan janjinya. Nah, ini tuh adalah sebuah bentuk bahwa kita percaya kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita dan dalam segala hal yang kita lakukan. Dan kita harus berjalan pada dasar keyakinan-keyakinan akan janji-janji Tuhan dan rencana-rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dalam bahasa asli, kata penglihatan dalam ayat 2 Korintus 5 ayat 7, itu dituliskan horao, di mana horao ini merujuk kepada penglihatan fisik, atau apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani kita. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup bukan dengan bergantung kepada apa yang tampak, tetapi pada janji yang Tuhan berikan yang justru tidak tampak. Namun, itu lebih pasti dan juga lebih kekal sifatnya. Bukan kita hanya bisa melihat saja, tapi kita justru harus percaya kepada janji Tuhan yang justru kita belum lihat. Kita hanya berdoa saja, tapi kita belum melihat sebenarnya. Cuman pada faktanya dan yang Tuhan janjikan adalah justru janji yang Tuhan berikan ini adalah pasti dan juga lebih kekal, lebih baik daripada apa yang kita rencanakan. Jadi, apabila kita hanya bergantung kepada apa yang dilihat oleh mata kita, tentu mungkin ke depan kita akan menjadi orang yang rapuh imannya. Mungkin terpuruk dan juga iman kita mudah terombang-ambingkan oleh dunia. Dan Allah tidak menginginkan hal itu. Kita harus memiliki iman yang kokoh dan juga kuat dalam Tuhan. Nah, dari pengertian hidup oleh iman yang sudah kita dengarkan tadi, mungkin kita bisa simpulkan dalam 3 hal, bahwa hidup oleh iman berarti yang pertama adalah kita percaya pada janji-janji Allah meskipun belum melihat penggenapannya. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, kita padahal ini belum kelihatan, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang besar, dan kita punya Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya dan menggenapinya di dalam waktu yang Tuhan sudah sediakan. Dan tentu waktu yang terbaik dan waktu yang tepat. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sudah sangat jelas sekali kan, bahwa iman ini adalah bukti dari apa yang sudah kita harapkan dan doakan. Dan juga itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka dengan demikian kita sudah harus mengerti bahwa kita harus punya iman yang demikian. Kita harus memiliki iman yang benar-benar kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita harapkan itu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan dari iman tersebut akan menghasilkan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dimana itu artinya kita akan menerima penggenapan daripada Tuhan. Tentu dari yang kita doakan. Namun yang di sini harus kita perhatikan adalah jawaban doa ada 3, seperti yang banyak dari kita sudah tahu. Yang pertama ya, yang kedua tidak, dan yang ketiga adalah tunggu. Kalau memang yang kita doakan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka pada waktu yang tepat Tuhan akan menggenapinya. Lalu gimana dong kalau misalkan jawabannya enggak? Ya, berarti kita harus bisa menyimpulkan bahwa untuk jawaban tidak ini berarti
hanya menurut kita saja, hanya menurut daging kita saja itu benar. Namun ternyata menurut Tuhan itu bukanlah sesuatu yang baik bagi kita. Maka dengan demikian, Tuhan selalu memberikan hal-hal yang jauh dari ekspektasi kita, bahkan di luar dari pemikiran kita. Tapi ternyata hal yang Tuhan berikan itu adalah sesuatu yang menurut kita hal yang paling luar biasa yang pernah terjadi. Hal yang paling cocok dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah tunggu. Tak selamanya Tuhan selalu menjawab doa kita secara langsung. Kita setelah berdoa Tuhan langsung menjawab. Tidak selamanya seperti itu. Ada saat-saat di mana Tuhan suruh kita untuk menunggu dengan penggenapan-penggenapan yang Tuhan janjikan. Dan dari tunggu itu, Tuhan ingin menguji seberapa besar sih iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita tetap setia kepadanya, kita akan tunggu waktu Tuhan sampai Tuhan menggenapi firman dan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, kasus seperti itu kita bisa lihat di zaman dahulu sama seperti Abraham yang dipanggil Allah untuk pergi ke negeri yang belum diketahuinya. Dalam Kejadian 12 ayat 1 ditulis, dia ikut taat bukan karena telah melihat tanah itu lebih dulu, tetapi karena percaya kepada Allah yang memanggilnya. Mungkin kalau pada saat itu Abraham melihat lebih dulu yang disuruh oleh Tuhan, mungkin aja Abraham nggak, karena ia percaya kepada Tuhan, ia memiliki iman benar kepada Tuhan, maka ia tidak melihat dulu negeri itu seperti apa, melainkan dia, ya Tuhan, aku mau ikut, aku pergi ke negeri yang kau suruh. Dan di dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham yang taat itu, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Coba bayangkan di antara kita kalau misalkan kita disuruh pergi ke suatu tempat, tapi kita nggak tahu nih tempat itu seperti apa. Mungkin banyak dari kita ragu gitu ya. Dan zaman sekarang mungkin lebih enak kali ya. Misalkan saya akan disuruh oleh seseorang untuk pergi ke sebuah tempat. Ya zaman sekarang enak. Kita bisa searching, kita bisa ketik di Google, dan kita bisa buka Maps. Gimana Google View yang kita bisa melihat gimana kondisi dari tempat tersebut. Dan kita bisa memutuskan untuk pergi atau tidak. Tapi yang harus kita teladani dari Abraham adalah, pada zaman itu memang belum ada teknologi seperti zaman saat ini. Dan bisa aja dong Abraham pada waktu itu ya pergi untuk sekedar mengecek tempat itu. Dan dia bisa memutuskan dia akan pergi atau tidak. Tapi buktinya Abraham tetap pergi. Meskipun dia tidak melihat lebih dahulu tempat yang akan dia tuju itu. Dan itu semua didasari oleh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ini selalu akan terus memelihara dia tanpa syarat dan tanpa ada bolong sedikit pun. Dalam artian, setiap waktu, setiap gerak dan langkah yang ia lakukan, itu Tuhan selalu menyertai. Nah, coba kita baca sebentar di Roma 4 ayat 20-21. Firman Tuhan berkata, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, melainkan ia diperkuat dalam imannya, sehingga ia memberi kemuliaan kepada Allah dengan penuh keyakinan, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, ayat ini tuh menggambarkan betapa yakinnya Abraham pada janji Tuhan, meskipun tampaknya ini mustahil menurut penglihatan dari manusia. Dan kita harus tahu bahwa ada banyak sekali janji Allah bagi kita. Bukan hanya menyangkut dari pemeliharaan lahiri ya, tetapi janjinya untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Kalau di dunia ini kita hanya sementara. Nah, tapi kita itu harus percaya akan segala janjinya, yaitu setelah kita dari dunia ini, kita punya masa depan yang luar biasa bersama Tuhan. Dan yang kedua, itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tentu, ini berkorelasi dengan hal yang sebelumnya. Kita itu dipanggil untuk hidup dengan iman dalam segala aspek kehidupan kita.
Dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita belajar untuk menanggalkan ketergantungan pada kekuatan kita sendiri. Atau mungkin kemampuan-kemampuan yang kita miliki, yang sudah kita latih secara keras mungkin. Kita jangan berperilaku demikian. Kita benar-benar harus bergantung dan mengandalkan Tuhan. Sama seperti Abraham. Dia bukan hanya percaya kepada perkataan Tuhan, melainkan dia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi, kita harus menyerahkan semua langkah hidup kita ke dalam Tuhan. Dan membiarkan Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Dan yang terakhir, itu kita mempercayakan masa depan pada Tuhan. Dan ini menjadi salah satu aspek yang terpenting dari hidup oleh iman. Di mana kita mempercayakan seluruh masa depan kita kepada Tuhan. Dan kita, ketika hidup berdasarkan iman, kita tidak cemas akan hari esok. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Dan Matius 6 ayat 34 berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Dan teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus percaya bahwa kita harus menyerahkan depan kita. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka kita bisa masuk kepada kesimpulannya. Yang pertama, jangan pernah menyerah ketika masalah datang. Tetapi tetaplah percaya bahwa Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Dan yang kedua, ketika doa-doa kita belum dijawab, maka tetaplah percaya akan janji Tuhan dan akan rancangannya atas kita. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan yang terakhir, kita bisa ambil kesimpulan bahwa apapun situasi dan kondisi yang kita alami dalam hidup, tetaplah berjalan dengan iman. Dan percaya bahwa Allah setia dengan janjinya. Maka, yang menjadi ayat terakhir dan semoga ini menguatkan kita. Ayat di dalam Yohanes 20 ayat 29, di bagian yang akhir dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita harus bangga menjadi anak Tuhan. Kita harus bangga percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dengan demikian, penggenapan-penggenapannya akan digenapi pada waktunya Tuhan. Kita harus hidup oleh karena percaya, bukan karena mata jasmani kita. Mungkin demikian sebagian dari firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada kesempatan kali ini dan yang Tuhan berikan juga kepada saya. Semoga hanya kita semakin percaya kepada akan hidup kita dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun pergumulan dan masalah, ketidakpastian yang kita hadapi dan alami, biarlah kita bisa belajar untuk percaya kepada Tuhan dan setia pada iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di Mutiara Iman Kristen selanjutnya. Shalom.